Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nur Hasan dari kelas 402 jurusan Sistem Informasi. Saya akan mempresentasikan terkait dengan tugas ulangan tengah semester eh, mata kuliah eh, Bisnis Intelijen. Kali ini saya mempunyai data produktivitas suatu perusahaan ya, terkait dengan produktivitas pada dari 2021 hingga produktivitas 2023 ya. Ini terdapat data bulan Januari hingga Desember, kemudian jumlah total produksi per bulannya ya dalam kurun waktu 3 tahun. Kali ini kita akan menggunakan software Power BI ya. Kita akan coba bagaimana sih visualisasi terkait dengan produktivitas yang sudah kita punya datanya. Kita akan coba, kita akan masuk ke Power BI ya. Nanti kita akan buat laporan kosong. Nah, pada menu tampilan ini kita akan mendapatkan apa sih yang akan kita masukkan seperti dari Excel, Big Data, SQL atau masukkan data lain-lain ya. Ini membuat di Power BI di aplikasi Power BI ya, datanya. Kali ini saya sudah mempunyai data ya, data Excel. Kita akan coba langsung masukkan. Kita akan coba masukkan ya. Saya sudah punya pada menu Excel. Saya sudah punya data yang sudah fix ini pada lembar 9. Kita coba muat ya. Nah, pada kali ini sudah terdapat data bulan hingga data produktivitas ya. Sudah terdapat semua. Kemudian kita akan run ya. Coba run bagaimana sih visualisasi yang dapat diterapkan pada data-data tersebut. Kita coba menggunakan diagram garis ya. Pertama kita akan gunakan diagram garis. Seperti apa sih tampilan menu visualisasi pada Power BI ini. Nah, sesudah kita klik ini ya, pilihan kita mau pakai visualisasi apa, kita kemudian ke menu data ini. Data kita klik. Nah, pada kali ini, saya mempunyai data nomor bulan produksi 2021, 2022, dan hingga 2023 ya. Ah, nanti untuk nomor ini, kenapa ada nomor sih? Saya mempunyai suatu trik supaya bulan ini urut, tidak mengacu pada total produksi yang eh, banyak ini ya. Terkadang jika hanya total produksi, nanti yang di sini itu biasanya itu akan acak. Nah, ini akan acak. Bisa dilihat bulannya akan acak. Eh, yang saya terapkan pada kali ini, saya akan menerapkan nomor ikut disertakan, walaupun ini hanya di bagian dasar ya, dasar suatu diagram. Nah, ini bisa jadi alat bantu nanti ketika kita arahkan sumbunya ya, berapa apa sih yang akan kita fokuskan, jumlah nomor, kemudian urutkan menaik dari nomor 1 hingga 12 ya. Nih, ini akan urut Januari, Februari hingga Desember ya. Ini akan urut semua. Nah, ini kalau kita memasukkannya acak, tulisan di sini akan agak rancu juga ya. Jumlah besaran produksi 2021 hingga 2023 dan jumlah sebesar nomor oleh bulan. Kita karena di sini itu tidak bisa diedit, kita akan coba akali dengan uncheck semua, kemudian urutan seperti data yang sudah kita punya, nomor bulan produksi supaya urut. Nah, seperti ini ya. Kita coba cek.
apakah sudah benar nomor. Nah, ini menaik. Nah, Januari hingga Desember. Kemudian kita minimize. Kemudian selanjutnya kita akan mencoba dengan visualisasi yang lain ya. Kita akan coba dengan diagram batang. Kita akan coba kemudian masukkan seperti tadi nomor, bulan, produksi ya. Nah, ini masih tidak urut ya Desember hingga Januari ya. Kita akan coba ini di menu opsi. Kita akan edit pada bagian penomoran. Ini sudah. Kemudian kita akan coba menggunakan pie ya, diagram lingkaran. Kita akan coba. Nah, pada menu ini kita tidak perlu memasukkan nomor. Kenapa? Nanti ini akan terhitung juga berapa sih penomoran yang sudah eh, keluar. Jadi terdapat 0%, 0%. Jadi kita uncheck aja bagian sini ya. Supaya hanya murni data yang sudah ditampilkan pada data kita. Jadi hanya bagian bulan hingga produksimu ini. Nomor tidak perlu. Nah, kemudian kita akan coba pada visualisasi peta pohon. Nah, oh, sorry. Ini salah klik ya. Nah, kita klik di ruang kosong. Kemudian kita pilih peta pohon. Nah, menariknya pada ini, kita juga tidak perlu menambahkan nomor sini ya. Langsung ke bulan, terus produksi. Nah, dari data, 4 data ini ya, data visualisasi ini, kita dapat menyimpulkan apa sih tragedi apa atau histori apa yang sudah kita dari data yang sudah kita punya. Pada data yang sudah kita punya ini ternyata ini pada warna biru ini memproduksi pada produksi 2021, kemudian yang orange itu produksi 2022, yang ungu warna ungu ini produksi 2023. Nah, pada visualisasi line ini pada 2021 ini cenderung turun sekali ya, masih stagnan di kurang dari 25.000 ya. Ini terjadi penurunan pada bulan Maret sebesar hanya 1.700. Kemudian bulan Oktober hanya 500.000 produktivitasnya. Namun pada November hingga Desember 2021 terjadi kenaikan produktivitas ya. Kemudian ditunjang juga pada 2022 ini stagnan ya hingga bulan Mei. Nah, terjadi penurunan mulai Juni hingga Agustus, terjadi penurunan di level 5.000. Nah, kemudian terjadi tahap naik nih. September kemudian malah turun nih. Oktober hingga November itu turun sangat drastis. Hingga total hanya 5.000 ton aja. Kemudian bulan Desember ini naik hingga pada tahun 2023 ini cenderung naik ya di atas 5.000. Bagus, cenderung bagus nih. Kemudian terjadi kenaikan fluktuatif pada bulan Maret, terus agak menurun hingga level 100.000 hingga stagnan ya. Ini agak menurun sedikit pada bulan Agustus dan September, kemudian naik pada bulan Oktober, November hingga Desember itu cenderung naik. Nah, pada bulan ini pun kita dapat lihat di diagram batang ya. Untuk level tertinggi itu terjadi pada 2023 pada bulan Maret, Oktober, November, dan Desember ya. Itu tercapai pada 2023. Kemudian pada pemetaan pohon ini yang mendominasi Desember dan Maret ya. Desember, Maret, April. Itu bulan yang mendominasi produktivitas yang tinggi. Kemudian pada diagram lingkaran ini seperti apa sih? Coba kita klik. Menu klik ini kita akan menampilkan fokus apa yang akan kita mau. Seperti halnya di menu lain ini, kita hanya akan mendapatkan poin berapa sih? Oh, ternyata di bulan Desember 2023 ini mencapai
sudah tercapai capaian yang sudah menurut data yang sudah kita buat ya. Seperti diagram batang ini hanya fokus pada bulan Desember, diagram lingkaran juga hanya fokus pada bulan Desember ya. Nah, pada menu ini eh, kita akan memilih misalkan bulan Februari ya. Kita klik Februari, ini juga akan muncul bulan Februari saja. Pada diagram lain pun sama, hanya Februari aja. Ternyata yang mencapai ketinggian paling tinggi itu malah 2022 ya, mencapai 94.000. Yang kemudian disusul pada 2023 itu 76.000 ton. Yang paling sedikit pada bulan tahun 2021. Kemudian di fokus ini ya, kita dapat lihat. Nah, Maret nih, ketika kita klik Maret, akan muncul Maret juga ini. Berapa persen sih? 6% dari sekian total produktivitas. Berapa? Ternyata Maret pada bulan 2023 ini menyumbang 16.166.000 ton. Nah, pada kesimpulan yang saya dapatkan, kesimpulan yang saya dapatkan terkait dengan Power BI ini, software Power BI, itu sangat membantu sekali terkait dengan produk-produk UMKM atau bisnis-bisnis yang lain. Terlebih bisnis yang sudah besar pun dapat menggunakan seperti ini untuk menentukan keuntungan atau kerugian yang dapat divisualisasikan menggunakan dari data yang sudah pebisnis punya. Eh, Kemudian ketika sudah direkap dengan sempurna, baru dimasukkan ke Power BI, akan muncul visualisasi yang teman-teman inginkan dan dapat meminimalisir dan memantau pun sangat-sangat mudah sekali di menu ini ya. Seperti dengan kenaikan, terus penurunan. Ini terjadi penurunan seperti apa masalahnya, kasusnya apa, terus tindakannya apa, terus terjadi kenaikan karena apa, apakah supply-nya yang menurun atau demand yang memang naik. Nah, teman-teman akan dapat memvisualisasikan semua data yang teman-teman punya sesuai keinginan teman-teman pastinya itu. Nah, ketika kita sudah mendapatkan poin yang sudah kita cari, kita dapat meminimalisir kerugian dan dapat menambah keuntungan yang akan kita dapat nantinya. Eh, Menurut saya seperti itu. Apakah ini worth it atau sangat recommended atau tidak? Aplikasi ini sangat rekomendasi menurut saya pribadi. Sekian presentasi dari saya. Apabila banyak salah dan kekurangan terkait dengan penjelasan-penjelasan yang eh, saya punya, mohon maaf sebesar-besarnya. Kita pun dapat memprint seperti apa sih? Apakah diekspor atau dibuat sebagai PDF ya? Ya, terima kasih dan terima kasih sudah menyimak dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.